Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Shirley Alfionita, NIM 17143110033, jurusan Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospektus usaha bisnis penjualan merchandise K-pop untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Technopreneurship. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada analisis permasalahan, yang keempat ada analisa BMC, kemudian ada analisa SWOT, keenam ada kalkulasi anggaran biaya, dan yang terakhir ada perbandingan usaha dengan trading saham. Sebelum melanjutkan hal yang lebih mendalam, perkenalkan nama saya Yuan Shirley Alfionita sebagai pengelola Army Junk Store, bertempat tanggal lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1997. Pendidikan terakhir sekolah di SMA Negeri 1 Bangil dan sedang menempuh S1 di Universitas Bhayangkara Surabaya. Alasan saya memilih bisnis ini ialah karena saya sangat menyukai K-pop dan prospek keuntungan penjualan merchandise K-pop cukup menjanjikan mengingat tingginya minat penggemar di Indonesia terhadap pembelian merchandise K-pop sangat tinggi. Latar belakang, akhir-akhir ini perkembangan gelombang Korea atau Korean Wave semakin berkembang dan diminati. Penyebarannya bukan hanya melalui tayangan dramanya saja, akan tetapi juga melalui musik yang dikenal dengan sebutan Korean Pop atau K-pop. Salah satu penyebaran Korean Wave di Indonesia adalah melalui musik K-pop dan dengan beragamnya boy group, girl group, atau penyanyi lainnya di industri musik Korea membuat banyak orang tertarik dengan musik mereka. Penggemar K-pop rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menonton konser dan membeli merchandise yang berhubungan dengan idola mereka. Terdapat banyak perusahaan dalam industri K-pop yang memang menawarkan kesenangan yang lengkap. Berbagai perusahaan agensi idola K-pop memproduksi macam-macam merchandise K-pop, dari album yang package-nya menarik, photocard, photobook, poster, lightstick idol, boneka, dan masih banyak lain. Mengoleksi merchandise K-pop yang berhubungan dengan idola mereka adalah salah satu kegiatan yang sangat diminati oleh para penggemar. Karena tingginya minat penggemar dalam membeli merchandise K-pop menimbulkan peluang usaha untuk menjual merchandise K-pop. Selain menjual barang K-pop official yang bisa dibeli langsung dari Korea, bisnis ini juga dapat menjual merchandise K-pop unofficial dengan harga yang lebih murah agar penggemar yang memiliki budget minim bisa membeli merchandise K-pop. Army Junk Store menjual berbagai merchandise K-pop official maupun unofficial, di antaranya seperti album, lightstick, photocard, gantungan kunci, dan boneka. Merchandise K-pop official akan diimpor langsung dari negara Korea. Untuk produk merchandise K-pop unofficial akan diproduksi sendiri, dan juga ada beberapa merchandise K-pop yang akan dibeli dari supplier. Transaksi akan dilakukan secara online melalui Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Analisa permasalahan. Yang pertama, belum ada keberanian. Permasalahan yang ada adalah belum berani untuk memulai bisnis ini karena belum adanya pengalaman dan skill dalam berbisnis. Perlu adanya strategi pemasaran yang tepat dalam menjalankan bisnis ini. Permasalahan yang lain ialah belum adanya dana modal untuk memulai bisnis ini. Yang kedua, permasalahan terdapat pada produk official. Terdapat masalah di bagian produk official. Budaya K-pop sudah tersebar di seluruh dunia, mengakibatkan minat penggemar untuk membeli barang official yang dikirim langsung dari pihak agensi di Korea meningkat. Para penggemar saling berebut agar mendapatkan produk official, membuat peluang untuk mendapatkan produk official sangatlah kecil. Bahkan rekor tercepat untuk penjualan produk merchandise K-pop ialah 12 menit. Karena persaingan yang ketat mengakibatkan banyaknya penipu yang bersebaran di mana-mana.
Banyak penggemar yang terkena tipu dalam pembelian merchandise K-pop official, membuat keraguan dalam diri penggemar K-pop dalam membeli merchandise K-pop official jika bisnis ini berjalan. Lalu permasalahan yang lain ada pada pengiriman barang official. Terkadang terjadi error pada jasa pengiriman produk mengakibatkan waktu pengiriman lebih lama. Masalah lain terjadi pada nilai kurs rupiah yang terkadang berubah. Karena jika kita sudah pre-order produk official, tiba-tiba nilai kurs naik, maka harga menjadi lebih mahal. Analisa BMC. Umumnya, model BMC ini dipakai untuk menjelaskan, memvisualisasikan, mengubah, dan menilai suatu bisnis agar bisa menghasilkan kinerja secara maksimal. Berikut ini adalah rincian analisa BMC dari penjualan merchandise K-pop. Yang pertama ada Key Partners. Key Partners dalam bisnis ini ialah supplier produk merchandise K-pop dan media partnernya adalah Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Key Activities. Key Activities dalam bisnis ini ialah menghubungkan penjual dan customer dan manajemen operasi transaksi. Yang ketiga ada Key Resources. Key Resources dalam bisnis ini ialah server dan aplikasi. Yang keempat ada Value Propositions, yaitu produk unofficial lebih murah dibanding official, sehingga menarik minat membeli untuk membeli produk itu. Dan kemudahan berbelanja karena transaksi dilakukan secara online. Ada kemudian Customer Relationships, yaitu fast response dalam menanggapi customer dan cross-selling. Yang selanjutnya ada Channels, yaitu pengiriman kurir. Kedua ada bank, dan ketiga ada sosial media. Selanjutnya ada customer segments, yaitu penggemar K-pop dan K-drama dari skala umur dan gender. Selanjutnya ada cost structure, yaitu biaya bea cukai atau pajak untuk produk official merchandise K-pop dan biaya pembelian produk unofficial dari supplier. Terus selanjutnya ada revenue streams, yaitu transaksi penjualan merchandise K-pop official maupun unofficial. Analisa SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths, yaitu kekuatan, weakness, yaitu kelemahan, opportunities, yaitu peluang, dan threats ialah ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Berikut ini adalah rincian SWOT dari penjualan merchandise K-pop. Strength dari bisnis ini ialah menyukai K-pop, memiliki koneksi di mana-mana, produk unofficial mudah didapatkan, harga produk unofficial murah. Weakness dari bisnis ini ialah kurangnya pengalaman, lemahnya skill dalam berbisnis, dan belum ada modal. Opportunities dari bisnis ini ialah minat penggemar K-pop di Indonesia sangat tinggi. Yang kedua ada transaksi jual beli mudah dan pemasarannya diperluas karena transaksi dilakukan secara online melalui Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Trik dalam bisnis ini ialah produk official susah didapatkan, mengingat persaingan yang sangat ketat dalam pembelian merchandise K-pop yang diimpor langsung dari Korea. Yang kedua, saingan sangat banyak. Ketiga, konsumen lebih tertarik dengan merek yang sudah terkenal. Strength opportunities dalam bisnis ini ialah yang pertama, dengan memiliki koneksi di mana-mana akan mempermudah dalam membeli produk unofficial yang akan dijual kembali. Yang kedua, pemasaran diperluas dan menjadi mudah karena melalui online. Dengan harga produk unofficial yang lebih murah dibanding dengan produk official akan menarik minat penggemar untuk membeli. Weakness opportunities. Yang pertama, ada meskipun transaksi jual beli akan mudah karena online, penjual harus memperkuat skill bisnis agar memiliki strategi pemasaran yang bagus. Dan yang kedua ialah harus memulai
berani untuk memulai bisnis karena peluang bisnis penjualan merchandise K-pop cukup menguntungkan mengingat minatnya para penggemar yang tinggi. Strength traits dalam bisnis ini ialah yang pertama, jasa pengiriman sering membuat kesalahan mengakibatkan proses pengiriman produk memakan waktu. Yang kedua ialah banyak pesaing yang sudah memiliki merek yang terkenal di kalangan masyarakat. Weakness traits dalam bisnis ini ialah jarak yang jauh dan banyak yang berminat untuk membeli merchandise K-pop dari seluruh dunia, maka akan susah jika ingin membeli produk official langsung dari Korea. Yang kedua ialah banyaknya penipuan yang terjadi. Yang ketiga ialah proses pengiriman memakan waktu karena online shop sedang marak saat ini. Analisa biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap yang digunakan dalam membangun bisnis ini ialah pakai data internet, harga 85.000. Yang kedua ada promosi seharga 100.000 dan tinta print jumlah 2 dengan harga masing-masing 123.500 dengan total harga biaya tetap semua ialah 470.000. Biaya variabel. Di sini terdapat dua jenis biaya variabel. Yang pertama ada barang official dan yang kedua untuk barang unofficial. Untuk barang official sendiri untuk pre-order album, pre-order lightstick, dan pre-order poster set. Dan yang untuk barang unofficial dibutuhkan kertas glossy A3, kertas vinil, ketiga ada gantungan kunci, dan yang terakhir ada bantal custom lightstick. Dengan total biaya variabel yaitu 6.772.000. Total biaya yang dibutuhkan untuk bisnis ini ialah 7.242.000. Jika dihitung pendapatan labanya ialah total revenue dikurangi total cost yaitu 9.030.000 dikurangi 7.242.000 dengan hasil 1.788.000. Untuk rumus rasionya ialah total revenue dibagi total cost dengan hasil 1,25. Berdasarkan hasil dari tabel analisa biaya dan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa bisnis ini layak dilakukan karena pelaku usaha dapat meraup keuntungan dari usaha yang dilakukan dengan rasio lebih dari 1. Perbedaan usaha dengan trading saham. Yang pertama ialah modal tidak besar. Jika sebuah usaha membutuhkan modal biaya yang cukup besar, beda halnya dengan usaha trading saham. Dalam usaha konvensional, modal harus besar untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Untuk usaha trading saham, tidak diperlukan modal besar untuk menjalankannya. Yang kedua ada tidak perlu gudang. Sebuah usaha membutuhkan sebuah ruang atau istilahnya gudang untuk menempatkan stok bahan atau barang yang akan dijual. Beda halnya dengan usaha trading saham. Walau profit meningkat dan modal bertambah, tidak perlu tempat penyimpanan karena tidak ada barang fisik yang harus disimpan. Yang ketiga ada keuntungan. Profit atau keuntungan dalam trading saham dapat diambil sewaktu-waktu, sedangkan dalam usaha konvensional keuntungannya tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Untuk yang terakhir ialah kerugian. Dalam usaha konvensional, sulit untuk membatasi kerugian dalam transaksi penjualan. Sedangkan dalam trading saham, kerugian dapat diminimalkan, apalagi jika ada krisis ekonomi, usaha konvensional dapat terkena imbas krisis ekonomi, sedangkan trading saham tidak mengenal pasar yang lesu. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan perencanaan bisnis penjualan merchandise K-pop cukup menjanjikan jika dilihat dari aspek peminatnya. Karena di Indonesia terdapat banyak penggemar K-pop yang sangat berminat untuk membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan idolanya. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, dapat mempermudah proses bisnis penjualan karena dapat menjangkau area pemasaran yang lebih luas. Mengingat penggemar K-pop di Indonesia sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.